Sulit menjelaskan, pada lalat bawa bunga lebih indah daripada sampah. Mungkin itulah kata-kata yang cocok untuk pasangan Nana dan Haris. Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan terjatuh juga. Dan sepandai-pandainya bangkit ditutupi, pastilah tercium juga. Malam itu hujan gerimis. Bintang tak ada yang mau menampakkan diri, menambah kesunyian malam. Rini masih terlihat duduk menunggu kepulangan suaminya, yaitu Haris. Laki-laki yang menikahinya 7 tahun yang lalu. Haris, laki-laki yang dulu bersikap baik padanya, kini sudah mulai berubah sejak pertemuannya dengan mantan pacarnya sewaktu SMA dulu. Entah apa yang ada di benak Haris hingga tega mengkhianati cinta Rini yang begitu tulus menyayanginya. Rumah tangga Haris dan Rini sebenarnya rumah tangga yang harmonis. Mereka tak pernah mempersoalkan tentang ekonomi, karena Haris sendiri bekerja di sebuah perusahaan besar dan dia sendiri menempati posisi yang paling penting. Rini sendiri secara finansial adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki penghasilan sendiri sebagai pemilik toko minimarket. Kehadiran Dirga, bocah lucu anak mereka, menambah kebahagiaan Haris dan Rini. Suatu hari, Haris mulai memperlihatkan sikapnya yang aneh. Tak seperti biasanya, dia selalu mencukur kumisnya, memakai minyak wangi, dan selalu memperhatikan penampilan. Setiap kali Rini memberanikan untuk bertanya dengan sikap Haris hanya berdalih kalau penampilannya itu hanya semata untuk tuntutan pekerjaan. Rini pun dengan mudah dibohongi oleh suaminya itu kembali. Minggu pagi, suasana masih mendung. Tiba-tiba kakak ipar Rini datang dengan marah-marah. Mas Tanto, kakak Haris, memanggil nama Haris dengan keras dan lantang. Entah setan apa yang merasuki Mas Tanto hingga dia datang ke rumah orang sambil marah-marah. Haris yang lagi bermain dengan Dirga merasa kaget. Tanpa basa-basi, Tanto menyodorkan HP-nya. Dia memperlihatkan foto Haris sedang bermesraan dengan Nana, mantan pacarnya terdahulu. Rini masih tak percaya dengan apa yang dilihatnya, karena selama ini suaminya dikenal masih begitu mencintainya. Untuk pertama kalinya, Haris dipermalukan Mas Tanto di depan istrinya. Rini terlihat masih menangis sesenggukan. Dia membela mati-matian suaminya itu. Memang, kakak ipar Rini sangat perhatian padanya. Mereka menyayangi Rini melebihi adiknya sendiri. Bahkan, bila Rini minta pisah dari Haris, mereka juga tak akan menyalahkan Rini. Tapi dia tak mungkin menggugat cerai Haris, karena ternyata Rini sedang mengandung saat ini. Suasana pun menjadi hening. Sesaat kemudian, Haris bersimpuh di kaki Mas Tanto. Haris merasa bersalah kepada kakaknya, karena selama ini orang yang paling berjasa dalam hidupnya adalah Mas Tanto. Tapi Mas Tanto sudah merasa jijik pada perilaku adiknya itu, yang telah mempermalukan nama besar keluarganya. Dan yang paling lebih parah lagi,
Video berdurasi 1 menit itu telah viral tersebar kemana-mana. Mas Tanto lalu pergi membawa amarah. Sedangkan Rini masih tak bisa menerima kenyataan yang ada. Tanpa pikir panjang, Haris pergi menemui Nana. Dia ingin mengakhiri hubungan terlarang itu. Tapi rencana itu gagal karena Nana juga sedang mengandung anak Haris. Dia menuntut balik agar Haris mau bertanggung jawab. Haris hanya bisa tertunduk lemas. Kini dia dihadapkan pada pilihan yang rumit. Sudah berhari-hari Haris tak mau makan. Meski Rini sudah dicampakkan, tapi dia masih melayani suaminya dengan baik. Hingga suatu hari Nana mengajak Haris untuk mendatangi rumah seorang dukun. Kedatangan mereka adalah untuk memelet kakaknya, yaitu Mas Tanto, agar bisa menerima kehadiran Nana sebagai iparnya yang baru. Dari situlah Haris mendapatkan jimat pengasihan. Tak hanya itu, dia juga dibekali amalan-amalan doa. Dan atas saran Mbah Dukun, Haris harus melakukan sebuah ritual, yaitu menaburkan garam di depan rumah Mas Tanto. Sepulang dari rumah Mbah Dukun, Haris segera melaksanakan perintah Mbah Dukun tersebut. Dan malam pun tiba. Langkah pertama adalah menaburkan garam di depan rumah Mas Tanto. Haris melaksanakannya dengan sempurna, hingga ada orang yang curiga kepadanya. Kini tinggal melaksanakan langkah yang kedua, yaitu membaca amalan-amalan pengasihan tepat di ubun-ubun Mas Tanto. Dan langkah ini adalah langkah yang dirasa paling berat, karena Mas Tanto tak pernah membuka pintu untuk Haris setelah kejadian itu. Namun Haris tak kehabisan akal. Dia pun menyelinap dari pintu dapur. Dia kemudian memberi obat tidur pada minuman Mas Tanto. Dan akhirnya, aksinya kali ini benar-benar lancar. Mas Tanto sendiri langsung tertidur setelah meminum teh yang diberi obat tidur oleh Haris. Istri Mas Tanto, yaitu Mbak Marni, sedang pergi keluar kota, menambah kesuksesan Haris dalam melancarkan aksinya. Setelah dirasa Mas Tanto tidur terlelap, Haris segera membacakan mantra rapalan pengasihan tepat di atas ubun-ubun Mas Tanto. Sejak saat itulah Mas Tanto bersikap baik lagi kepada adiknya itu. Bahkan Mas Tanto sangat menerima Nana sebagai anggota keluarganya yang baru. Itu sangat berbeda pada sikap Mas Tanto beberapa bulan yang lalu, yang secara terang-terangan menentang hubungan Nana dan Haris. Haris pun berencana menikahi Nana secara siri, dan tentunya Mas Tanto lah yang akan menjadi saksi. Kehamilan Rini menginjak 6 bulan. Dia masih merahasiakan kemelut warganya dari bapak dan ibunya. Rini masih menjunjung harkat dan martabat suaminya itu. Hingga waktu yang ditunggu-tunggu Haris pun tiba, yaitu hari di mana dia akan menikahi Nana secara agama. Di rumah kontrakan Nana itulah duduk bapak penghulu, Mas Tanto, dan kedua calon mempelai mereka. Mereka berdua bersiap-siap akan melangsungkan pernikahannya, yang tentunya tanpa sepengetahuan Rini dan tanpa persetujuan Rini. Baru saja Haris mengucapkan ijab, "Saya terima nikahnya." Suara pintu terdobrak keras, dan sosok wanita hamil dan Mbak Marni berdiri tegak di sana. Mereka menghentikan prosesi pernikahan itu. Mas Tanto seketika marah pada istrinya itu, tapi marahnya itu tak berlangsung lama, karena Mbak Marni menunjukkan CCTV rumah mereka. CCTV itu memperlihatkan Haris tempo hari, yaitu kala memelet Mas Tanto. Sontak saja, hal itu membuat Mas Tanto marah dan memaki-maki adiknya. Dan secara kebetulan,
datanglah Bapak Rini. Beliau sudah tahu tentang kericuan keluarga anaknya. Keluarga Mas Tanto begitu malu di hadapan ayah Rini. Di sisi lain, Haris tak mau disalahkan terus-menerus. Haris berkelit kalau dia tak pernah mencintai Rini, dengan alasan dulu terpaksa menikahi Rini karena dijodohkan. Lalu, kenapa kalau tak cinta, Dirga lahir ke dunia, Mas? Dan apakah anak yang ada di kandunganku juga karena terpaksa? Rini tak kuasa menahan emosi. Dia tak menyangka kalau pernikahannya selama ini bukan karena cinta, melainkan karena balas budi keluarga Mas Tanto kepada ayah Rini. Melihat anaknya tersakiti, ayah Rini tak kuasa menahan amarahnya. Beliau kemudian lalu menggandeng tangan Rini untuk diajak pulang. Rini adalah sosok istri yang baik. Dia tak pernah menceritakan masalah keluarganya kepada orang tuanya. Sebelum melangkahkan kaki, ayah Rini mengucapkan banyak terima kasih kepada Nana karena sudah membuka kebusukan menantunya itu. Kini, setelah Rini melahirkan anak keduanya, dia resmi menyandang status janda. Sedangkan Haris dan Nana akhirnya jatuh miskin. Haris sudah dicoret dari daftar warisan keluarga. Dia dianggap sudah mencoreng nama baik keluarga besarnya. Kini, sudah saatnya Rini mendapatkan kebahagiaan. Karena tak sepantasnya bunga yang indah dibuang dan diinjak-injak. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.